Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang penuh keberkahan. Nah, ngomong-ngomong, gimana sih cara memprosesnya? Mari kita kupas tuntas dari awal sampai akhir. Nah, halo sobat semuanya, sebelum hari H, biasanya panitia masjid itu sibuk mencari mudohi atau orang yang akan kurban hewan tersebut. Ngomong-ngomong nih, satu sapi itu buat berapa orang ya? Apa bisa buat 2 orang, 3 orang? Nah, satu sapi itu bisa untuk 1 orang atau satu sapi bisa untuk 7 orang. Nah, gitu teman-teman. Nah, biasanya selama saya jadi panitia plus DKM masjid, alhamdulillah terkumpul tiap tahunnya tuh sampai 6 sapi atau kadang 5 sapi ya, lumayan sedikit atau banyak sih, yang penting bisa berbagi kepada semua orang. Nah, setelah itu biasanya panitia akan mencari hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat Islam ya, tanpa ada cacat apapun. Yang jelas sapinya jantan loh, bukan betina. Nah, karena banyak banget nih ketika saya mencari sapi yang nawarin sapi murah loh di bawah pasaran, dan ternyata sapinya itu betina. Nah, mencari hewan kurban yang sehat dan juga yang jantan, proses ini penting untuk memastikan kualitas hewan kurban yang akan disembelih. Selain itu juga panitia akan mendata warga yang berhak menerima daging kurban dan juga memastikan pembagiannya merata dan juga tepat sasaran. Nah, halo sobat semuanya, jadi Hari Raya Idul Adha itu dimulai dengan sholat Idul Adha di pagi hari. Nah, ngomong-ngomong, sholat Idul Adha itu gimana nih? Nah, apa sama hal kayak sholat wajib? Nah, tentu saja tidak. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Nah, rakaat pertama itu terdiri dari 7 takbir dan rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Dilanjutkan dengan khutbah singkat dengan suasana hikmah dan penuh kebahagiaan yang menyelimuti hari tersebut. Setelah sholat Idul Adha, proses penyembelihan hewan kurban dimulai. Proses ini dilakukan untuk orang-orang yang ahli dan juga memahami tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Semua dilakukan dengan hikmat dan juga penuh rasa syukur. Nah, setelah hewan kurban disembelih, daging kurban diolah dengan bersih dan juga rapih. Daging dibagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Contohnya nih, menurut pengalaman saya bertahun-tahun ketika menjadi panitia kurban, misalnya contohnya kurban hewan sapinya itu 5. Nah, jumlah yang harus dibagikan misalnya contohnya 1000 orang nih. Nah, saya selalu mendahulukan hewan kurban yang ukurannya paling kecil. Kenapa tidak yang paling besar? Karena yang kecil itu ukurannya dagingnya sedikit. Kenapa? Karena jumlah daging yang akan ditotalkan misalnya tadi 1000 orang dan daging jumlahnya itu 500 kilo misalnya. Nah, dari 500 kilo itu dibagi untuk ke 1000 orang berarti 500 gram. Nah, kalau misalnya hitungan saya salah, mohon dikoreksi gitu ya. A few moments later. Nah, jadi kurang lebih hitungan itu biasanya itu gitu. Terus dikalikan 5 sapi, berapa totalnya? Nah, gitu teman-teman semuanya. Nah, daging kurban kemudian setelah diolah dibagikan kepada warga yang telah didata sebelumnya. Nah, momen ini menjadi simbol kebersamaan dan juga kepedulian antar sesama. Nah, semoga daging kurban ini menjadikan berkah bagi kita semua. Semoga siapapun itu yang melaksanakan kurban di tahun ini menjadikan pahala dan menjadikan keberkahan bagi seluruh masyarakat yang telah menerimanya. Selamat Hari Raya Kurban tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. رحمن يا رحمن ساعدني